Baiklah, selamat pagi, siang, maupun malam pemirsa dimanapun kalian berada. Anda sedang menyaksikan SDH News bersama saya Riko di sini yang akan menemani Anda dengan informasi faktual dan terpercaya. Topik kita malam ini akan membahas seputar mitos atau fakta dari sistem reproduksi wanita dan pria yang tak jarang diselimuti stigma, kesalahpahaman, bahkan mitos yang turun-temurun sejak dahulu kala. Di tengah era informasi yang serba cepat ini, penting untuk memilah mana yang benar dan mana yang hanya opini tanpa dasar. Kami akan hadirkan ulasan mendalam disertai pandangan medis agar pemirsa mendapatkan informasi dan pemahaman yang utuh, terbuka, dan berbasis fakta. Jadi, jangan lewatkan karena semuanya akan kami bahas tuntas hanya di SDH News. Kalau lagi haid, kira-kira boleh gak pergi berenang? Kalau menurut saya sih punya kawan, dia atlet renang. Waktu itu saya diajak berenang sama dia, tapi saya lagi haid. Terus saya bilang, gak bisa, saya lagi haid. Terus katanya, udah gak apa-apa, berenang aja, gak bakal keluar. Apa kira-kira? Karena kalau kita celup ke dalam air, jadi air tuh kayak ada dorongan, sehingga itu tuh membuat darah haid kita gak bakal keluar. Enggak. Karena menurut saya ya, pas lagi berenang takutnya darahnya akan menyebar pas berenang. Oke, terima kasih ya. Menurut kamu, diet mempengaruhi kesehatan reproduksi itu fakta atau mitos? Menurut saya sih fakta ya. Karena kalau misalnya diet kita kurang makan, jadi berarti hormonnya tidak akan seimbang gitu, jadi bisa mempengaruhi sistem reproduksi. Jadi kalau diet kita juga sehat, maka hormon kita agak lebih seimbang lah. Jadi sistem reproduksi kita akan lebih aman dan sehat. Kok sperma itu bisa mati nggak karena panas laptop yang ada di pangkuannya? Pastinya bisa. Ditambah lagi di dalam laptop tuh kan ada radiasi di situ, baterai atau apa, sehingga itu bisa juga mengganggu terhadap sel sperma yang ada di testis pria. Makanya kalau bisa laptop tuh jangan taruh lah pas di sini banget gitu. Taruhnya tuh di meja kayak atau meja kecil gitu, beraman. Fakta atau mitos, apakah boleh kita meminum air dingin saat lagi haid? Mitos. Kenapa? Ya, karena sebenarnya kalau air dingin itu masuk ke dalam tubuh kita tuh pasti akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi air yang masuk itu menyesuaikan suhunya dengan suhu tubuh kita. Jadi I think it's okay. Begitu. Itu hanya sebuah mitos ya, kalau lagi menstruasi atau apa untuk minum air dingin itu berpengaruh. Menurut Bu Prida sih tidak. Begitu. Menurut Caca sih mitos, karena kalau berdasarkan logika kayak kan itu masuk ke tubuh dulu, kan tubuh kita ngangetin semua yang masuk kan ada sistemnya pokoknya yang bakal ngehangetin, jadi harusnya sampai bawah sana udah aman sih, nggak akan dingin gitu menurut Caca. Menurut Sir, tidak mengganti celana dalam secara teratur itu dapat menyebabkan infeksi jamur. Itu fakta atau mitos? Oh, jelas fakta. Karena kalau kita beraktivitas menggunakan itu ya celana dalam, berkeringat, bakteri di sana dan kamu nggak ganti, ya udah otomatis tuh infeksi bisa saja terjadi, bahkan sangat mudah terjadi di organ yang terkena dari celana dalam itu. Oke, Sir. Jadi, mitos atau fakta seputar kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah, bolehkah perempuan tetap berenang saat sedang haid? Jawabannya adalah iya. Wanita haid tetap bisa berenang dengan nyaman karena tekanan air yang menghambat keluarnya darah. Disarankan memakai tampon atau menstrual cup untuk menjaga kebersihan dan juga berenang dapat meredakan kram. Yang kedua adalah, bisakah diet mempengaruhi kesehatan reproduksi? Jawabannya adalah iya. Diet atau pola makan yang sehat berperan penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Karena nutrisi yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon, mendukung kesuburan, mengatur siklus menstruasi, serta mencegah gangguan reproduksi seperti PCOS dan komplikasi selama kehamilan. Yang ketiga, sperma bisa mati karena panas dari laptop di pangkuan.
Ini adalah fakta dikarenakan suhu yang terlalu tinggi dari laptop yang dipangku terlalu lama bisa meningkatkan suhu di sekitar testis dan menurunkan kualitas sperma. Karena testis butuh suhu yang lebih dingin dari suhu tubuh, panas berlebih bisa mengganggu produksi sperma. Yang keempat adalah meminum air dingin dapat membekukan darah menstruasi. Ini adalah sebuah mitos dikarenakan konsumsi air dingin tidak ada hubungannya dengan proses menstruasi karena air dingin akan masuk ke organ pencernaan sedangkan menstruasi merupakan hasil dari kerja organ reproduksi. Dan untuk yang terakhir yaitu tidak mengganti celana dalam secara teratur dapat memicu infeksi jamur pada organ reproduksi. Ini merupakan suatu fakta dikarenakan tidak mengganti celana dalam bisa membuat area kemaluan lembab dan kotor, sehingga jamur mudah tumbuh dan menyebabkan gatal maupun infeksi. Baiklah pemirsa, di tengah derasnya informasi yang beredar, penting bagi kita untuk memilah mana yang benar dan mana yang hanya mitos belaka. Kesehatan seksual bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan aspek penting dalam kehidupan yang membutuhkan pemahaman yang tepat. Dengan mengedukasi diri sendiri serta membuka ruang diskusi yang sehat, kita bisa membantu memutuskan rantai misinformasi yang menciptakan masyarakat yang lebih sadar, terbuka, dan peduli terhadap kesehatan seksual. Teruslah menjadi masyarakat yang berpikir kritis, bijak, dan berpikir ilmiah dalam menghadapi arus informasi. Saya Riko pamit undur diri, sampai jumpa di SDH News berikutnya. Terima kasih.